Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas penjelasan post credit scene dari series Miss Marvel final episode 6 kemarin. Gila banget ya guys, episode terakhir episode 6 series Miss Marvel kemarin epic, luar biasa dan goosebump banget ya. Setelah kemarin kita dibuat bingung dan dibuat sedikit lumayan kecewa ya dengan beberapa episode final penutup ini betul-betul epic banget guys. Aku suka banget sih ya. Rating aku untuk series Miss Marvel ini adalah 8 out of 10 karena memang sebagus itu ya teman-teman. Apalagi di sini kita bisa melihat potensi full dari kekuatan kosmik energinya si Kamala Khan. CGI-nya bagus, halus banget, dan beberapa kombinasi kekuatan Kamala yang sangat baru dan inovasi kita lihat di series ini. Belum lagi final fight antara Kamran dan juga Kamala, itu keren banget. Dan aku suka sekali ya dengan expand atau berkembangnya kekuatan kosmik energi konstruksi kristalnya dari Kamala Khan ini. Di episode terakhir kita bisa melihat kekuatan Kamala Khan yang mirip dengan di komik, yaitu bisa embiggen atau menjadi besar, mengexpand, memanjangkan tangannya, kakinya, jadi dia itu seperti raksasa ya teman-teman. Wah, ini bagus banget. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas ya mengenai penjelasan post credit scene Miss Marvel. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok bisa ada Carol Danvers atau Captain Marvel di kamarnya Kamala? Oke, sebenarnya post credit scene Miss Marvel ini sangat sedikit banget ya informasi yang bisa kita ambil dan bisa aku jelasin. Tetapi namun ada beberapa teori yang bisa aku jelaskan perihal post credit scene ini ya guys. Ketika Kamala akan merebahkan dirinya di atas tempat tidur, kita tahu ya bahwa gelang Kamala bereaksi dan memunculkan sebuah energi kosmik berwarna pink, membuat Kamala merasakan sesuatu dan kebingungan. Namun jika diperhatikan, gelang tersebut memancarkan energi berwarna pink. Beda sekali dengan efek warna kekuatan Kamala yang biasanya yaitu berwarna ungu. Seketika Kamala pun langsung menghilang dan muncul Captain Marvel yang terlihat kebingungan ketika melihat sekelilingnya. Captain Marvel seperti terkejut kenapa ia bisa di sini, dan perhatikan ya bagian tangan Carol Danvers yang juga bercahaya berwarna pink. Di sini efek perpindahannya itu seperti efek perpindahan melalui portal ya teman-teman. Segera Carol Danvers langsung pergi dari kamar itu. Apa yang terjadi? Sebagian teman-teman kita ada yang berpendapat ya bahwa Kamala mungkin aja shape shift atau berubah bentuk menjadi Carol Danvers, karena itu memang salah satu kekuatannya di komik. Tentu hal itu sangat salah ya, karena jika emang shape shift dan berubah bentuk, biasanya penggunanya akan melihat dan mengobservasi badannya itu melihat ke depan cermin gitu ya. Namun di sini Carol Danvers melihat dan mengobservasi sekelilingnya atau tempat, seperti kebingungan kenapa tempatnya menjadi berbeda dan malah pindah ke sini. Emang sih kalau di komik Kamala bisa merubah bentuk, tapi ini berbeda ya guys. Jadi di sini kelihatan banget kalau Carol Danvers itu sebelumnya berada di tempat yang berbeda, tiba-tiba dia terteleport ke sini. Hal ini mengartikan bahwa kemungkinan Kamala dan Carol Danvers bertukar tempat, switch position, teleportasi melalui kekuatan gelang The Veil of Nur dari Nur Dimension. Kamala terteleportasi ke tempat Miss Marvel di luar angkasa mungkin, sedangkan Carol Danvers terteleportasi ke kamarnya Kamala di planet bumi. Sehingga bisa diasumsikan bahwa memang gelang benggel Kamala tersebut adalah teknologi bangsa Kree atau terkoneksi dengan bangsa Kree seperti di komiknya bernama Negabands, yang dimana merupakan teknologi buatan bangsa Kree yang sangat erat kaitannya dengan Captain Marvel dan akan mengarahkan kita ke the movie The Marvel. Di komik, gelang Negabands ini digunakan oleh Captain Marvel ya teman-teman. Pasti Kamala akan sangat kebingungan sekali ya guys. Secara tiba-tiba dia berteleportasi keluar angkasa. Bisa aja mungkin Captain Marvel pada saat itu sedang melawan musuhnya, atau sedang melakukan sebuah percobaan mengenai teknologi ini di kapalnya bangsa Kree ataupun Skrull, atau sedang mempelajari gelang Kamala ini ya guys. Sedang dilihat-lihat nih gelang ini apa, karena kita lihat lambang ada 10 rings di kuil tempat ditemukannya gelang ini. Dan di end credit scene Shang-Chi, Captain Marvel hadir dalam pertemuan pembahasan 10 ringnya si Shang-Chi bareng Wong dan Bruce. Kemungkinan bisa juga ini masih terkoneksi ya. Jadi Carol Danvers ini sedang mempelajari gelangnya Shang-Chi, malah terkoneksi dengan gelangnya si Kamala. Mungkin aja Carol Danvers itu sedang menyelidiki teknologi benggel ini karena gak menutup kemungkinan ada hubungan yang sangat erat dengan gelang atau cincinnya Shang-Chi. Karena kalau diperhatikan desain dari 10 rings, ukiran-ukirannya itu mirip banget dengan gelangnya Kamala. Terkhusus ukiran dan material besi dari gelang itu, perwarnaan cahayanya
secara juga bisa sedikit mirip. Dan juga yang aku suka dari credit scene ini adalah detail bertukarnya tempat antara Kamala dan Carol. Mirip banget dengan di komik. Pada awal kemunculan pertama Captain Marvel yang versi cowok bernama Marvel. Karena emang originalnya Captain Marvel itu cowok ya guys, bernama Marvel. Dia menggunakan gelang atau bengkel ini yang dia sebut Negabands untuk bertukar tempat dengan seorang remaja bernama Rick Jones yang juga memiliki gelang Negaband tersebut untuk bertukar tempat dengan Marvel dan membantunya. Namun untuk melakukan hal ini diperlukan kedua pemegang gelang untuk bisa saling bertukar tempat. Terkhusus ketika Marvel ini dan Rick Jones terperangkap di negative zone. Jadi mereka seperti memukulkan gelangnya secara bersamaan kayak Wonder Woman gitu loh guys. Wah, jadi ini memang komik akurat banget ya yang masalah ini. Same energy lah. Menurut informasi di episode sebelumnya juga ada satu lagi gelang yang sama seperti Kamala ini ya guys. Masih belum diketemukan, masih di luar sana. Jadi ini semuanya pasti ada hubungannya dengan bangsa Kree. Carol Danvers juga sudah menjadi bangsa Kree ketika dia mendapat transfusi darah Kree dari Yon-Rogg yang membuat Captain Marvel berubah menjadi bangsa Kree bukan manusia lagi. Dan Negabands ini, gelang atau bengkel ini tentunya akan sangat berpengaruh banget dan akan terkoneksi dengan bangsa Kree. Karena kalau di komik Negabands ini merupakan reliek atau benda pusaka yang sangat hebat dari bangsa Kree ya teman-teman. Bisa memberikan kekuatan yang luar biasa dan hebat banget ke pemegangnya. Nah jadi gitu guys, masih banyak banget ya posibilitas cerita yang bisa kita artikan dari post credit scene Miss Marvel ini. Menurut kalian gimana? Kalian suka skenario cerita yang gimana nih? Karena pastinya ini akan terhubung dengan film The Marvels. Dan katanya villain di The Marvels ini si Rogue ya teman-teman. Rogue yang anggota X-Men itu. Apakah mungkin ya nantinya seperti yang terjadi di X-Men animasi bahwa si Rogue ini mengambil kekuatan Carol Danvers karena dia seorang mutan yang bisa menyerap kekuatan itu. Makanya dia bisa punya super strength dan juga bisa terbang. Itu kan karena dia menyerap kekuatan Miss Marvel sih kalau di animasi kartun. Tapi nggak tahu deh apakah beneran yang jadi villain atau penjahatnya si Rogue. Tapi setelah kemarin mendengar instrumen suaranya X-Men ketika Bruno itu ngomong mutasi ke Kamala kan, mungkin bisa aja ya posibilitasnya yang jadi villain penjahat utamanya di The Marvels itu adalah Rogue. Wah gila sih ya, makin expand banget ya. Semoga secepatnya dah itu mutan diperkenalkan. Jadi ya sudah pupus ya harapan kita mengenai Inhuman. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini nanti akan ada cerita-cerita yang baru lainnya yang bisa diperkenalkan di next project Marvel. Tapi yang jelas informasi yang bisa kita simpulkan dari series Miss Marvel season pertama ini adalah teknologi gelang Kamala itu memang seperti di komik ya, teknologi buatan bangsa Kree atau teknologi Kree, dan memungkinkan untuk terhubung dengan Nur Dimension, bangsa jin clandestine, dan terhubung dengan gen mutasi dari dalam diri Kamala yang mengindikasikannya sebagai mutan. Tapi arti kata mutasi ini bisa beragam macam banget ya teman-teman. Jadi nggak hanya tentang mutan aja. Sehingga origin story-nya Kamala kan atau Miss Marvel ini memang campur aduk banget ya. Di komik dia nih Inhuman, tapi di seriesnya bisa jadi jin atau clandestine, bisa juga jadi mutasi atau mutan, atau bisa juga bangsa Kree terkoneksi ke Ten Ring Shang-Chi. Wah jadi memang campur aduk banget ya teman-teman, dan masih misteri. Instrumen suara lagu X-Men juga diputar samar-samar di background musiknya ketika Bruno itu ngomong tentang mutasi ini ya guys, seperti yang aku kata tadi. Dan Inhuman makin kesini makin jauh ya untuk diperkenalkan. Oke nggak apa-apa deh. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan post credit scene dari aku. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami final episode Miss Marvel ini. Sedih banget ya minggu depan sudah tidak bisa melihat Kamala Khan atau Iman Vellani lagi ya. Kita hanya harus menunggu untuk next bulan Agustus She-Hulk series. Semoga tidak mengecewakan ya She-Hulk series ini. Oke teman-teman semuanya, thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.